Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ibadihi minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalamu ala kulli minhum ajma'in wal malaikati wal muqarrabin syaulillahi lahum al-fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna. Qul ucapkeun ku anjeun lilladzina pikeun jalma-jalma amanu anu ariman ieu jalma-jalma yaghfiru kudu ngahampura ieu jalma-jalma lilladzina kasakabe jalma-jalma layarjuna anu hanteu mikasieun ieu jalma-jalma yakhafuna mikasieun ieu jalma-jalma ayyamallahi kana pirang-pirang poe siksaan Allah wa qa'i'ahu pirang-pirang siksa ti Allah ayyufiru kudu ngahampura ranjeun kabeh lil kufari ka jalma-jalma kafir wa qa'a anu tumiba minhum ti jalma-jalma kafir minal adza tina milaraan tina nyeri lakum karanjeun kabeh wa hadza jeung ari ayat qoblal amri memeh ayana parentah bi jihadihim meranganana ieu jalma-jalma kafir liajia pikeun ngabales Allah ayillahu tegasna Allah wa bi qiraatin jeung dina hiji bacaan bin nuni kalawan make nun lina jazia kauman kahiji kaum bima kalawan perkara kanu anu aya ieu si kaum yaksibuna mari gawe ieu si kaum minal ghafri tina ngahampura lil kuffari kasakabe kafir adahum kana nganyanyerina si kafir man ari saha jelema
amila tanu migawe jelema sholihan kana amal soleh palinafsihi mangka eta pikeun awak nasi jelema amila migawe ieu si jelema waman jeung ari saha jelema asaa anu migawe kagorengan pa'alaiha mangka madarat pikeun dirina asaa migawe kagorengan summa ila rabbikum tuluy ka pangeran aranjeun kabeh turjaun bakal dibalikeun aranjeun kabeh tafsiruna balik aranjeun kabeh payujaji tuluy ngabalas Allah al musliha kajalma nu nyieun maslahat wal musi'a jeung kajalma nu nyieun goreng pirang-pirang alam Walaqad atayna jeung yakti teman-teman geus mereka min agung cuk Allah Bani Israil ka kaum Bani Israil al-kitab kana kitab Allahum ka Bani Israil Taurat kitab Taurat wal hukma jeung kana hukum minang amri tina perkara kalawan ieu kitab bainan nasi antara jalma-jalma perkara agama wal nubuwwata jeung kanabian li Musa Nabi Musa wa Harun jeung Nabi Harun minhu al-istimah Bani Israil utusna kang warajatna jeung kami hum ka Bani Israil minat taubati tina pirang-pirang anu alus al-halalati pirang-pirang halal kalmani seperti madu wasalwa jeung manu wa fadalna jeung geus nunggulkeun kami ceuk Allahum ka Bani Israil alal alamin nunggulan ka pirang-pirang alam alami pirang-pirang alam zamanihim di zaman Bani Israil al-muqalla pirang-pirang boga akal wa ataina jeung maparin kami cek Allahum ka Bani Israil bayinatin kana pirang-pirang penjelasan minang amri tina perkara agama amridin tina perkara agama minal halal tina perkara halal wal haram jeung perkara haram wa bi'asati Muhammadin jeung diutusna kangjeng Nabi Muhammad alaihi muga tetap ka kangjeng Rasul afdhalus salat pangutama-utamana rahmat Allah wassalam sareng salam pamantalapu mangkahan teu aya perbedaan ieu Bani Israil fi bi'asatihi dina diutusna kangjeng Nabi illa min ba'di ma kecuali tina sanggeusna perkara jaa datang hum ka Bani Israil al ilmu pengetahuan bagian karena arah-arah hasud bainahum di antara Bani Israil aya libagin tegasna karena kadoliman hadasa anu bijil bainahum di antara Bani Israil hasadan karena arah-arah hasud lahu ka Bani Israil inna rabbaka sanyana pangeran anjeun yakti eta rek ngahukuman bainahum antara Bani Israil yaumal kiamati dina poe kiamah fima dina perkara kanu anu aya ieu jalma-jalma fihi dina eta perkara yahtalifuna perbedaan
Summa ja'alna maka turun ngajadikeun kami ka anjeun ya Muhammadu he Muhammad ala syari'atin tetap kana hiji syariat tariqatin hiji jalan tariqatin hiji aturan minal amri tina perkara agama amri dini perkara agama fattabi' kudu nurut anjeun hakana ieu syariat wala tattabi' wala nurut anjeun ahwa alladzina kana pirang-pirang kahayang jalma-jalma la ya'lamuna anu hanteu nyaraho ieu jalma-jalma fi ibadati ghairillahi dina ibadah kasalian Allah. Innahum sajina jalma-jalma lam yugnu mal bisa nolak yadfa'u nolak angkati anjeun minallahi tina siksa Allah min azabihi tina siksana Allah syai'an sautik oke wa innal dhalimina sanyana jalma-jalma dhalim al kafirina pirang-pirang anu kafir badum sawarehna dhalimin aulia ubadin eta nulungan sawarehna deui wallahu jumari Allah waliyun eta anu nulungan al muttaqin ka pirang-pirang anu takwa al mukminin tegasna jalma-jalma anu mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari surah Al-Jasiyah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Qul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. Ay ighfiru lil kufar ma waqa minhum minal adza lakum. Cek Allah katakan kepada orang-orang mukmin, tatkala kalian mendapatkan ujian yang begitu berat, orang-orang mukmin, orang-orang yang sudah beriman, yang sudah mengikuti baginda Rasul atas ajakan yang diserukan oleh baginda Rasul, sifat-sifat yang harus diberikan itu adalah memberikan maaf. Karena selama ini orang-orang mukmin terdolimi, selama ini orang-orang mukmin tersakiti pada saat itu. Ini nyeri, tidak bisa melakukan perlawanan karena jumlah. Tidak bisa melakukan perlawanan karena memang kekuatan dulu. Anda silakan periksa ayat ini. Apakah ayat ini diturunkan oleh Allah setelah masuk Rasul dan para sahabat serta pengikutnya memiliki kekuatan, atau Rasul pada saat itu belum memiliki kekuatan? Karena ayat ini diturunkan di Mekah, maksudnya surah Makkiyah. Salah satu mengawali kekuatan yang dimiliki pasukan Islam, pasukan Muslim, orang-orang mukmin adalah ketika Rasul melakukan konsolidasi di Madinah Al-Munawwarah. Sementara ayat ini turun sebelum Rasul melakukan konsolidasi di Madinah. Berarti otomatis pada saat itu Islam belum memiliki kekuatan. Islam masih dianggap kecil, sehingga mereka orang-orang kafir begitu leluasa melakukan penghinaan, melakukan kedoliman dan sebagainya.
Ketika selesai dan umat Islam di situ kuat, di situ kan siap melakukan perlawanan, berarti kan ada kekuatan dan ada keberanian. Bahasa Sundana untuk kayaknya, karena mereka sudah kalah waktu pertama di dalam perang Badar. Apa yang diserukan oleh Allah? Karena ayat ini adalah diturunkan ketika belum adanya perintah wahada qadal amri bijihadihim. Kullil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah. Katakan kepada orang-orang yang beriman, berikan maaf mereka atas segala kesalahan, atas segala upaya-upaya penyiksaan, atas segala upaya-upaya kedoliman yang telah melakukan mereka masa lalu. Bayangkan ke orang kafir wae kudu silih hampura, kudu maaf. Artinya ada apa di sini? Sejak awal agama Islam mengajarkan tentang ukhuwah, persaudaraan. Ukhuwah sesama Islam. Makanya aneh, gara-gara beda partai, gara-gara beda paham, gara-gara beda imam yang dijadikan sebagai komandan utama dalam organisasinya. Kenapa umat Islam harus berbeda? Harus saling serang? Kenapa tidak membangun ukhuwah? Makanya ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Masya Allah, tatkala sudah terjadi persaudaraan, terjadinya persaudaraan itu kan enak, silih, ya kan? Tidak saling hantam. Ya, mustahilkan kauran, tapi di belakang kita seolah-olah ada yang mau. Karena kita merasakan ini adalah persaudaraan, ukhuwah santriyah, ukhuwah mahadiyah. Mana pilih yang bias? Saya masih ada yang lebih baik kok. Lain amak, jadi pasea, jadi tepatannya. Jadi ketika pulang membawa dusta di antara teman, membawa duka di antara teman, tidak ada saling mendahului sesama-sama. Obat Islamnya. Ternyata dengan ayat ini kita menemukan bukan hanya semata-mata dibangun ukhuwah Islamnya, tapi ada yang disebut dengan ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia siapapun dia. Nuran jelma dulu selesai. Agama beda, tetapi tentu memiliki batas-batas yang telah ditentukan. Dari segi mana kita persaudaraan, dari segi mana, seperti apa persaudaraan sesama manusia itu? Ada batas yang begitu berat, apapun ada batas. Orang-orang mukmin, orang-orang yang sudah beriman, yang sudah mengikuti baginda Rasul atas ajakan yang diserukan oleh baginda Rasul, full nggak ada. Sakit ada batas yang harus diberikan, kesal ada batas, malah ada batas, karena kaya ada batas, miskin ada batas, hidup ada batas. Selama itu orang-orang mukmin tersakit, ada batas kehidupan itu sudah diatur. Dan makanya ketika sakit udah sabar, sabar. Kadang-kadang sabar kan. Kita diberikan penyakit oleh Allah itu malah jadi ibadah, tapi yang berat itu satu, tidak sabar. Makanya saya sering mengatakan kepada Anda, kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu tidak selamanya bisa dirasakan dengan manis. Ada kadang-kala kenikmatan yang Allah berikan itu terasa pahit. Barusan di meja ada madu. Kalau kita lihat logika madu itu mana pun manis kan. Saya masukin ke sendok, wah iya eta madu. Pas dibaca
madu pahit. Oh, ternyata ada madu pahit. Oh, ternyata ada. Ini membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, persaudaraan sama manusia. Karena udah ditetapkan menurut Al-Quran seperti ini, berarti jangankan orang waras, yang tidak waras pun kita harus hargai mereka. Karena tetap dia sebagai manusia, hanya gokil, itu kan beda. Dia manusia. Saya katakan tadi ada batas. Menghormati orang ada batas, menghargai orang ada batas, strategi apapun ada batas. Dalam sakit ada batas, dalam kebahagiaan ada batas. Malam ini kadang kita bisa tersenyum, malam besok kita bermanyun. Malam ini kita dijeritan, malam besok kita bergorowokan. Itu memang hidup. Saya selalu katakan tidak ada kehidupan itu yang abadi, tidak ada. Lihat siapa kauman bima kanu yaksibun, apa yang mereka lakukan dulu, biarkan urusan Allah. Gak perlu tatkala kita didolimi orang, gak perlu tatkala kita disakiti orang, kita membalas atas rasa sakit kita. Biar serahkan kita kepada Allah. Masya Allah. Kalau orang sudah seperti itu yang disebut dengan ikhlas. Udah, saya tidak sakit. Anda barusan dijelek-jelekan di depan teman Anda sendiri. Ya, saya nggak sakit. Biasa. Biar kita serahkan kepada Allah. Cukup dengan satu kata, ya Allah, aku tidak merasa, di apapun aku ikhlas. Aku mau sakiti, mau dibanggakan, mau dihinakan, terserah ya Allah. Tapi aku ingin tidak satu, aku ingin punya tempat yang terpuji di hadapan maqam Mahmud. Masya Allah, kalau itu santri sudah seperti itu, harusnya jangan dulu santri kiainya dulu. Tapi kadang-kadang makanya kita menemukan suatu keanehan. Kiai dengan kiai kadang-kadang suka gitu. Aneh, satu kelompok dengan kelompok kok aneh. Apa yang diperebutkan? Dunia ada batas. Apa sih yang menjadi kenikmatan dunia sehingga diperebutkan? Kul tamatta'u bidunya qalil. Katakan, silakan kamu bersenang-senang dengan kehidupan dunia yang tidak lama. Nikmatnya kehidupan dunia hanya sampai di sini kok. Manis kata lidah. Ketika di dalam perut bukan manis lagi, dia berkata enak. Iya kan? Karena siapa lada itu? Kata lidah. Kata siapa cantik itu? Kata mata. Kalau kita tidak melihat, tidak bisa mengatakan itu cantik. Betul. Lain dengan kehidupan akhirat. Makanya kenapa harus dijadikan kehidupan dunia ini sebagai majmu'atul akhirah? Kita hanya sebagai manusia, hamba Allah, punya amanah untuk menjalankan kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab. Karena memang semuanya titipan dari Allah, dan nanti pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, maka kita jalani aja udah. Apanya harus dijadikan motor dalam kehidupan ini? Semuanya sudah ditentukan Allah. Kamu mau ngotot apa? Mau lebih cantik? Sudah diberi begini. Lu mau ngomong apa? Hanya kita dituntut untuk berusaha, dituntut untuk berupaya. Maka apapun tidak lupa. Man amila sholihan falinafsi. Wa man asa'a fa'alaiha asa summa ila rabbikum turja'un. Barang siapa orang yang melakukan kebaikan falinafsi, bukan untuk Allah kita berbuat baik, bukan untuk orang lain. Sholat kita untuk kita, ibadah kita untuk kita, berbuat baik untuk kita, kembali kepada kita. Man amila sholihan falinafsi. Membuat kebaikan itu bukan untuk orang lain. Hei, jangan sombong gara-gara bisa sodako. Jangan sombong gara-gara bisa memberi. Pemberianmu, sodakohmu itu memang adalah Allah yang mengatur.
kau diberikan lebih dari segi harta. Sedekahmu dalam segi ilmu, kau diberikan ilmu oleh Allah. Tapi semuanya bukan untuk orang lain, paling nafsi. Kenapa? Karena Allah akan balas apa yang kamu lakukan. Jangan mengatakan gara-gara aku pesantren ada. Jangan mengatakan gara-gara aku santri ada. Jangan mengatakan gara-gara aku orang bisa sekolah, orang bisa mondok, orang bisa hebat. Semuanya kembali kepada diri masing-masing. Setuju? Makanya ketika kita berbuat cuma satu, pada Allah sudah selesai. Jangan dihitung secara hitungan matematika. Jangan mau dihitung berdasarkan hitungan secara manusiawi. Gak perlu kita mengharap balas kasih dari orang. Man amila sholihan paling nafsi. Untuk diri kita kok. Kamu mandi untuk siapa? Untuk orang lain. Tapi enaknya orang lain ikut cuma terbau-bau kering lah. Iya. Dandanmu buat siapa? Pintarmu buat siapa? Solehmu buat siapa? Sholatmu buat siapa? Duhamu buat diri sendiri, tahajudmu buat diri sendiri, qobliyahmu buat diri sendiri, ba'diyahmu buat diri sendiri, zikirmu buat sendiri. Apa buat orang lain? Secara hati. Hanya kelihatannya memberikan fasilitas kepada orang lain. Kita membela orang itu bukan untuk orang lain, malah harus bersyukur ketika kita bisa beramal. Setuju? Hari ini saya masih bisa mengajar di hadapan Anda. Hari ini, malam ini, saya masih ditakdirkan oleh Allah bisa mengajar. Bukan untuk Anda ngajar ini. Kalaupun memang ini ngajar ada pahalanya, ada nilainya di hadapan Allah, bukan untuk Anda, untuk saya. Makanya saya harus melakukannya dengan ikhlas. Ngaji Anda bukan untuk orang lain, bukan untuk kebahagiaan saya, buat ilmu Anda. Setuju? Ini orang kadang-kala kepedean melakukan sesuatu untuk orang lain. Sekalipun betul kadang-kala kelihatannya kita melakukan dicuri orang, kadang-kala memang ada kenyataan seperti itu. Sakit, memang saya juga sakit sebenarnya. Makanya saya ganti sekarang nanamnya kayu damar, kan tidak ada buahnya. Wa man asafa la yasuma ila rabbikum turja'un. Barang siapa yang melakukan kejelekan, balik lagi untuk diri sendiri. Iya. Kamu tidak mandi selama 1 minggu, kamu yang merasakan gatal. Betul. Joroknya kamu, untuk kamu. Tapi kenapa Bapak selalu ngomong? Justru karena apa yang dilakukan oleh kita sedang berupaya. Manfaatnya itu tidak hanya untuk kita, kalau boleh kita memberikan manfaat bagi yang lain. Karena Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum. Ya, berikan manfaat bagi orang lain. Makanya tolong pada orang-orang kaya, orang-orang yang pintar, jangan kepedean hidup itu. Belum tentu amal yang kita lakukan, belum tentu sedekah yang kita berikan, belum tentu pemberian yang kita lakukan, semuanya akan menyelamatkan kepada kita. Kalau tidak dilandasi dengan keikhlasan, semuanya tidak ada arti itu. Setuju? Makanya saya selalu mengajarkan kepada santri, tolong ketika kalian mau bersedekah, jangan kecil tidak ikhlas. Bersedekahlah banyak ikhlas. Setuju? Saya. Subhanallah turja'un. Tusirun apa yujadil muslim wal muslim. Akhirnya kembali kepada Allah. Nanti Allah yang memponis. Ini layak diberi oleh Allah, ini layak. Makanya saya katakan, tuti mantasa. Diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki. Dari apa yang telah Allah berikan tuti mantasa, akan terjadi 2, tu'izu wa tu'idzu. Setuju? Ada yang Allah berikan kepada orang tersebut, kita tidak bisa memprediksi orang tersebut tiba-tiba muncul. Iya, dia menjadi hebat, menjadi terhormat, betul. Ada yang terhormatnya karena hartanya, ada yang terhormatnya karena ilmunya, ada yang
terhormatnya karena kedudukan, ada. Ada terhormatnya karena kecantikannya, ada. Tuti mantasa, tu izu, waktu dia mantasa, telah Allah berikan tudil menjadi hina dia itu, ada. Gara-gara hartanya dia menjadi hina, ada. Ada. Orang yang kaya raya menjadi hina dengan hartanya. Orang yang punya kedudukan bisa hina gara-gara kedudukan dan sebagainya. Kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa nolak? Kecuali kelak angin. Summa ila rabbikum turja'un, maka terus semuanya dikembalikan kepada Allah. Walaqad ataina bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwwata wa razaqnahum minat thayyibat. Aku telah berikan kepada Bani Israel kitab, yaitu kitab Taurat. Berikan hikmah di antara manusia, hukum-hukum yang menentukan untuk kehidupan manusia. Wan nubuwwata, dan pangkat kenabian yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Harun, yang merupakan bagian daripada kaum Bani Israel. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan aku berikan rezeki kepada mereka dari rezeki-rezeki yang halal, kalman wassalwa. Bayang, madu diberikan kepada Bani Israel. Mau madu saja sudah tidak perlu beli, beda dengan kita. Bani Israel diberikan oleh Allah. Wa fadalnahum 'alal 'alamin. Kalau aku unggulkan mereka pada saat itu di antara yang lainnya, 'alal 'alamin, mengungguli orang-orang yang ada di alam ini. Wa atainahum bayyinatin minal amri, aku berikan penjelasan dari sesuatu urusan agama, minal halal wal haram, dan diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama atalafu ila min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah wafat, Nabi Isa sudah, ada yang namanya kaum-kaum yang tersisa dari Bani Israel. Apakah mereka mengakui kepada kenabian baginda Rasul? Mengakui. Tetapi setelah mereka mengakui, ada rasa cemburu. Nah ini bagian hasud, ini penyakit hati yang harus kita hilangkan. Itu adalah penyakit hati. Tidak enak kalau melihat orang maju, maunya orang itu mundur pakai spion. Tidak enak melihat orang pintar. Mulai itu, sehingga akhirnya yang tadinya mereka sudah mengakui tentang kenabian baginda Rasul, akhirnya tidak mengakui karena bagian ada. Makanya penyakit dolim itu. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah dari penyakit-penyakit tersebut. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Tuhanmu yang menghukumi antara kalian pada hari kiamat, bima kanu fihi yahtalifun, dalam hal terjadinya kamu perbedaan di antara urusan agama. Banyak orang yang berbeda urusan agama. Sumajana kala syariatin wallahu a'lam. Syukran ya Rabbi, syukran.